Kita sudah sampai kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna tajri min tahtiha al-anhar. Ukuluha da'im wa dhilluha. Tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirin an-nar. Mathalul jannati. Disebutkan sebelumnya tentang bagaimana orang kafir, orang yang mengingkari, melawan kebenaran yang dikirim oleh para utusan, yang dibawa para utusan, tempatnya di neraka. Adapun yang patuh di surga. Allah tidak ingkar janji, Allah la yukhliful mi'ad. Dan balasnya surga. Kemudian ingin menjelaskan surga. Allah ingin beritahu kepada kita tentang surga. Cuman kan surga ini keindahannya nggak bisa dibayangkan, makanya pakai mathal. Ini hanya untuk mendekatkan saja. Mathalul jannati, perumpamanya itu kayak begini loh. Allati wa'idal muttaquna. Jur surga yang dijanjikan al-muttaquna, orang bertakwa untuk diberi surga tersebut. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai. Sampai dikatakan ada sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari air yang... Dan sungai biasanya kan ada pinggiran pantai sungai begitu. Tapi di surga tidak ada itu. Ya sungai mengalir begitu. Bisa dikatakan apa? Mungkin sungai tanpa sungai. Karena sangat indah, luar biasa. Ini hanya penggambaran. Seperti apapun kalimat yang kita urai untuk menggambarkan surga, tidak akan mampu. Maka Nabi menyebutkan, kalau dalam ayat lain kan disebutkan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, yani semua yang disenangi, yang indah dipandang dan seterusnya. Cuman gambaran dari Nabi adalah setelah kita menggambarkan tentang surga, cerita tentang keindahan surga, ada madu, ada susu, ada ini. Susu di surga itu bagaimana? Kalau kita menemukan susu, itu kalau tidak masuk kulkas akan basi. Tidak ada susu basi di surga. Susu kan diambil daripada binatang-binatang ternak. Tapi sumbernya beda. Karena semuanya dari Allah. Sama, binatang ternak kan dari Allah. Semua langsung dari sumbernya, langsung dari siapa? Dari Allah yang menciptakannya. Jadi ada yang diciptakan dengan sebab tanpa. Kalau di dunia ada susu diciptakan dengan sebab adanya kambing-kambing perah, sapi-sapi perah. Tapi di sana sudah nggak ada itu semuanya. Yang jelas ada susu, ada gambaran. Yang dijadikan contoh adalah susu yang pernah kita lihat di dunia, madu yang pernah kita lihat. Akan tapi keadaan di sana tidak seperti itu. Sehingga di saat seorang hamba mencoba membayangkan surga dari berita-berita, maka Nabi batasi setelah itu. Fiha, di dalam surga itu kata Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Cara menyebutkan Nabi juga pakai urutan. Wala ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh mata. Keindahan di dalam surga. Kalau kita melihat keindahan-keindahan yang pernah dilihat oleh mata kita, maka keindahan yang kita lihat nanti di surga tidak pernah kita lihat itu di dunia. Jadi kita menemukan keindahan yang mata kita tidak pernah melihat. Mala ainun ra'at. Kemudian akan dibawa oleh baginda Nabi kita kepada gambarannya lebih agung lagi. Wala udhunun sami'at. Ainun ra'at. Kalau mata itu terbatas yang dilihat. Lebih luas lagi adalah telinga. Telinga itu bisa mendengar sesuatu yang tidak dilihat. Kemudian meningkat lagi apa? Wala khatara biqalbi ala qalbi bashar, yang dirasakan di hati, yang terlintas di hati, lebih luas lagi dari itu semuanya. Nah, artinya surga adalah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa keindahan yang luar biasa. Gambarannya adalah keindahan kalau kita melihat satu taman, lihat ada air mengalir. Kemudian dari gemericiknya.
dan seterusnya adalah keindahan. Maka ini hanya sekedar methal, perumpamaan. Sesungguhnya nanti kalau kita sudah masuk surga akan menemukan surga itu. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga Allah. Ukuluha daim. Makanan di sana adalah abadi. Terus. Enggak pernah berkurang. Enggak pernah habis. Wadhilluha, dan juga dhil itu adalah kita. Ini gambaran keindahan sebetulnya. Di saat kita berada dalam sebuah perjalanan. Di bawah terik matahari, maka alangkah indahnya di saat kita ingin istirahat. Kita menemukan naungan. Ada dhil, ada naungan. Pohon, naungan pohon. Naungan yang tidak kena panas matahari. Apa bayangan? Dhil. Maksudnya dhil itu kan indah. Sebab kalau kita hanya karena kita di rumah saja nggak pernah merasakan itu. Gambarannya kita berada di padang pasir, di sebuah perjalanan. Kita ingin cari perlindungan dari terik matahari. Kita menemukan pohon rindang, di bawahnya namanya dhil. Itu kan keindahan. Maksudnya ini kita ingin dibawa untuk merenung tentang keindahan. Menghayal tentang keindahan. Biarpun tadi sudah dibahas oleh Nabi Mala'inun ra'ad bala udhunun samad wala khatara ala qalbi bashar. Dhilluha. Nah ini. Ukuluha daim, enggak akan habis-habis. Wadhilluha, dan juga kan kita ini kalau di tempat sini aja, wah ini lagi nggak panas ya, enak banget. Duh, sebentar lagi kena panas, matahari bergeser ke sana. Sudah mulai bingung lagi, cari minggir lagi. Di saat kita menikmati perlindungan atau bayangan dari pohon yang rindang, maka bersama bergeser matahari akan berpindah. Kita juga akan bingung. Tapi di surga nggak ada bingung. Maka dikatakan dhilluha, dan cahaya bayangan atau dhil. Ya, dhil apa gimana ngartikannya? Pohon bawahnya ada bayangan. Ya, ini bayangan tersebut tidak akan hilang. Maksudnya bayangan atau keteduhan yang melindungi tak akan sirna, nggak akan hilang. Kenapa? Tidak ada matahari di sana. Artinya keindahan yang abadi. Ukuluha daim. Makanan atau kenikmatan surga terus tidak akan berkurang. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau ada sesuatu yang tidak berkurang? Mana mungkin? Ambil berkurang dong. Ambil berkurang dong. Ya, untuk mendekatkan saja sebaiknya memahamkan beginilah. Ada satu lokasi, satu ruangan ini, majelis habis maghrib. Ini acara kegembiraan atau apa. Semua membawa lentera, atau lilin, atau oncor. Belum dinyalakan, semua yang bawa itu dinyalakan. Habis itu setelah itu apa? Kita ada satu oncor yang sudah nyala. Oncor, obor. Obor. Atau lilin. Satu obor yang sudah nyala. Oke. Akhirnya apa? Ayo kita mulai acara, kita akan jalan-jalan menjelajah malam sambil berzikir. Oke. Semua nyalain oncornya, langsung ambil. Setiap yang membawa obor menyalakan 1, 2. 1000 anak nyala obornya. Apakah ada yang berkurang dari obor yang saya pegang? Tidak ada berkurang. Nggak ada berkurang. Sementara yang lain mengambil api dari sini. Semua mengambil api dari sini. Mengambil api dari sini. Nah, ini hanya sekedar gambar saja. Nah, ini urusannya dengan Allah. Yang memberikan Allah. Yang menjadikan api menyala. Allah yang menjadikan, yang memberi adalah Allah. Maka kalau dikatakan ukuluha daim, abadi, nggak akan berkurang, nggak akan, ya jangan mikir sudah. Nanti saja kalau masuk surga akan menemukan itu semuanya. Ini gambaran tentang keindahan. Kenapa? Ini adalah karena mathal. Semua dari kita itu kalau menyenangi sesuatu di dunia itu ternyata dia berkurang. Kita mungkin menyimpan apa yang Anda suka, es krim kayak kita makan. Ya tinggal separuh. Kan begitu. Sudah mulai gelisah. Tapi ini enggak. Tidak akan berkurang. Ukuluha daim. Wadhilluha. Dan cahayanya pun juga abadi. Bayangannya pun akan abadi. Untuk kita berteduh, untuk bersenang-senang di bawahnya, tidak akan hilang karena tidak ada lagi matahari. Karena sebab yang geser bayangan itu kan matahari. Kapan tidak kelihatan matahari maka akan tampak bayangan tersebut, maka akan ada bayangan tersebut. Maksudnya ada bayangan untuk kita berlindung. Tapi di saat matahari mengintip, hilang itu bayangan.
tilka uqbal ladzina taqaw. Itu adalah buah akibat atau yang akan diberikan nanti di surga itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana juga ada wa uqbal kafirin an-naru, api neraka yang sama begitu. Kalau kita menemukan pahit, panas, pedih di dunia, maka ketahuilah bahwasanya panas, pahit, pedih di neraka jauh yang tidak bisa dibayangkan. Seperti apa? Na'udzubillah. Walladzina atainahumul kitaba yafrakhuna bima unzila ilaik. Nah, ini kisah bagaimana orang yang diseru baginda Nabi dari orang-orang di luar Islam yang sudah punya agama, dari kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak semua dari mereka adalah masuk wilayah pembangkangan, karena ada di antara mereka yang dipilih oleh Allah. Seperti Sayyidina Abdullah bin Salam. Dia dari Yahudi, rupanya dia masih berpegang dengan agamanya yang benar. Maka di saat mendengar kabar gembira walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika, ada sebagian dari mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang mereka punya kitab suci, Injil atau Taurat, di saat mendengar berita kedatanganmu mereka yafrahuna, mereka senang, menyambut dan mendukungnya. Banyak, biarpun ada di antara mereka yang timbul di dalam hati mereka kebencian, kedengkian, sehingga menolak mentah-mentah, biarpun dalam keyakinannya ini adalah kebenaran. Yafrahun, mereka senang. Bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Karena apa? Sama, nggak ada beda. Tentang keimanan, tentang membangun bagaimana kemanusiaan, kebersamaan, keindahan, kemudian hukum-hukum. Tapi waminal ahzabi, tapi ada sekelompok juga, ini berita untuk baginda Nabi. Sekaligus ini berita untuk pengikut baginda Nabi yang jadi penerusnya, warasatul anbiya. Waminal ahzabi, tapi juga ada kelompok yang man yunkiru ba'dah, mengingkari sebagian. Dari apa yang dibawa baginda Nabi di Al-Quran yang dibawa itu, ada yang mengingkari sebagian, mau mengambil yang cocok, nggak cocok dibuang. Ini berlaku kepada orang yang asal kafir atau orang beriman menurut hawa nafsunya. Lihat, kalau sudah cocok diambil, kalau enggak mau, pura-pura nggak tahu. Na'udzubillah. Nah, termasuk lihat tentang keimanan. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini ada di dalam Al-Quran yang ternyata berbeda dengan kitab suci yang mereka rubah. Mereka menolak. Mereka menyodorkan kepada baginda Nabi tentang pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh baginda Nabi. Dan jawabannya sesuai. Jadi apa yang ada di kitab suci mereka ada sama dengan yang dibawa oleh baginda. Mereka percaya. Tapi di saat urusan tentang ketuhanan mereka nggak mau. Mereka tidak mau. Saya cocok ini wahai Muhammad, tapi urusan Tuhan nggak mau. Kamu ikut kami. Kul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengajakmu untuk menyekutukan aku. Katakan umirtu, aku diutus, diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah saja. Wa la usyriku bih. Dan aku tidak boleh menduakan, menyekutukan. Ilaihi ad'u. Kepada Allah lah aku menyeru. Hanya kepada Allah aku menyeru dalam ibadah. Aku tidak akan menyeru ibadah kepada selain Allah. Wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepada Allah lah aku akan kembali. Kepada Allah aku kembali. Ini di sana ini untuk mengatakan, Nabi disuruh untuk berkata, seruan-seruan tentang keimanan nggak boleh berkembing gitu. Nggak boleh kita tergoda. Harus berani mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah.
Bukan untuk menyekutukan Allah. Kepercayaanmu tentang keimanan aku tidak boleh ikut. Kadzalika begitulah wahai Muhammad anzalnahu hukman arabiyyan. Allah telah turunkan Al-Qur'an hukman. Hukman itu biasanya kalau dalam bahasa Arab itu untuk menyifati sesuatu dengan sifat yang sangat kuat itu pakai masdarnya. Misalnya rajul itu kan rajulun adilun, orang yang adil. Tapi untuk disifati lebih lagi rajul adil, dikasih masdarnya. Hukman hakiman. Al-Quran itu adalah hakim yang akan memutuskan terjadinya perselisihan, menyelesaikan adanya permasalahannya, menegaskan di saat adanya kebimbangan, dan seterusnya. Makanya dia hakam, hukma Arabiyah, ditulis dalam bahasa Arab. Dan tentu dengan bahasa Arab itu sendiri adalah ada keistimewaan yang tidak ada di bahasa yang lain dan agama yang lain. Misalnya dalam bahasa kita ada bahasa yang berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya. Dan subhanallah antara bahasa dengan bahasa ini adalah jauh maknanya. Bahkan bisa ketemu nggak paham sama sekali. Ketemu orang Afrika ngobrol nggak nyambung. Belas. Jangan Afrika, orang Indonesia, orang Barat sama Indonesia Timur sama Indonesia mana situ. Sama-sama orang Indonesia, satu bangsa. Ada nggak ngerti, nggak paham sebenarnya ngomong apa itu. Bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa dunia ternyata di situ aja dibagi-bagi lagi, ada bahasa British atau kemudian Amerika dan sebagainya. Bahasa Arab memang ada namanya bahasa-bahasa yang namanya bahasa Ad-Darijah atau pasar itu. Bahasa-bahasa lokal, bahasa Arab yang sudah terpengaruh dengan kelokalannya sehingga istilah-istilah lokal. Ada, tapi dari semuanya itu tetap disatukan. Kalau ingin saling paham kembali kepada bahasa Al-Quran. Siapapun kalau kita pakai bahasa Al-Quran yang disebut dengan bahasa Fusha, orang Afrika, Amerika, dimanapun kalau sudah berbahasa Fusha bisa saling paham. Nggak bisa tidak. Dan itulah bahasa Al-Quran. Arabiyah dengan bahasa Arab. Dan dengan keindahan nilai sastra di dalamnya. Kekuatan bahasanya. Gak ada yang bisa mengkritisi yang dari Allah. Makanya mengherankan dan sungguh heran. Mengherankan dan sangat mengherankan ini. Orang akhir zaman mencoba dia mulai belajar bahasa Arab. Mengkritisi Al-Quran dari sisi tentang bahasa, kebahasaannya. Ajib, aneh banget. Bahasa itu diambil, ada masa hujjah. Di zaman dahulu, zaman Nabi, kemudian setelahnya beberapa masa itu adalah masa hujjah. Sehingga omongannya orang Arab yang asli murni itu sebagai hujjah. Hujjah dalam bahasa. Jadikan tolak ukur di dalam menyusun rambu-rambu rumus berbahasa. Hukum-hukum, kaidah-kaidah. Nah, itu. Dan orang-orang yang hidup pada masa hujjah, itu nggak bisa membantah Al-Quran. Ini orang akhir zaman berani mengkritisi Al-Quran dari si bahasa begini-begini. Ya luculah, aneh. Nggak ada bisa. Bahkan ditantang. Fa'tu bi suratin mitslihi in kuntum shadiqin. Ayo datangkan kalau bisa. Nggak bisa, ditantang. Dengan bahasanya. Kalau memang Al-Quran ini dari sisi bahasa bisa dikritiki, sudah bisa diruntuhkan mulai zaman itu, di zaman hebat-hebatnya penyair-penyair ulung zaman itu. Bujangga-bujangga dahsyat zaman itu. Kalau seandainya Al-Quran bisa dikritisi zaman itu sudah, tapi memang dari Allah gimana bisa dikritisi? Nggak bisa. Bahkan semuanya akan kembali kepada kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran mukjizat. Sehingga dikatakan mukjizat adalah Al-Quran mukjizat sepanjang masa. Di dalamnya adalah hukman, ada rambu-rambu di dalamnya. Ada petunjuk-petunjuk. Ada resep-resep hidup di dalamnya. Hukman.
Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala waq. Ini khitabnya kepada baginda Nabi, tapi hakikatnya untuk kita. Kalau Nabi nggak akan mengikuti siapapun dari orang sesat. Cuman di sini katakan wala in ittaba'ta. Kalau engkau mengikuti wahai Muhammad, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka itu. Permintaan-permintaan sesat mereka. Ajakan-ajakan sesat mereka. Ba'da ma ja'aka minal ilmi, setelah engkau mendapatkan ilmu, yakni wahyu yang jelas begini, kau masih ngikuti mereka, malaka minallahi min wali wala waq. Enggak ada bagimu, tidak ada Allah maksudnya tidak ada bagimu perlindungan dan penolong, tidak ada penolong waq yang menjaga. Maksudnya apa? Kamu enggak punya penjaga. Artinya lepas dari Allah seolah-olah begitu. Keluar dari iman. Ini bukan untuk baginda Nabi, baginda Nabi sudah dijamin. Akan tapi ini adalah untuk kita. Yang sudah mengetahui Al-Quran dengan kebenarannya. Dan kita harus meyakininya. Harus memahaminya. Maka, kalau sudah datang kebenaran, ya jangan mengikuti ajakan-ajakan mereka dong. Kalau kita mengikuti ajakan mereka, enggak, Allah akan biarkan kita, so enggak akan diurus di akhirat nanti. Maka terlantar ke neraka, naudzubillah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyatan. Nah ini. Jadi orang-orang itu kadang-kadang aneh minta Nabi itu gini, Nabi kok nikah? Coba, saya pengen Nabi yang enggak nikah, enggak urusan sama perempuan, enggak urusan sama. Kadang minta Nabi, coba diturunkan Nabi yang dari malaikat. Kan pernah ada kisah sebelumnya dia. Aneh-aneh mereka minta Nabi dari malaikat. Sementara hikmah daripada Nabi diutus dari bangsa kita, masuk manusia, adalah agar mudah kita tiru. Mereka minta Nabi yang enggak nikah. Kok Nabi nikah tuh gimana sih? Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Paham kan? Allah telah mengutus nabi-nabi terdahulu juga punya anak dan menikah. Nabi Yakub dengan keturunannya. Nabi Ibrahim dengan keturunannya. Dan seterusnya. Jadi nabi terdahulu juga punya anak, ada yang punya istri. Itu justru untuk menjadi suri teladan dan contoh bagaimana menjadi suri teladan dan berkeluarga untuk bagi umatnya. Suri teladan dan menjadi bapak bagi umatnya. Seperti itu. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Enggak ada seorang nabi, tidak ada nabi yang mendatangkan mukjizat, hal-hal seperti itu adalah dari dirinya. Enggak akan kecuali izin Allah. Mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada para utusan Allah itu bukan kehendaknya sendiri, tapi Allah lah yang menginginkan mereka seperti itu. Menginginkan kejadian itu terjadi pada mereka untuk menjaga. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idnih. Likulli ajalin kitab. Nah, setiap segala sesuatu punya batas waktu yang sudah ditentukan. Ajal, setiap sesuatu yang sudah ditentukan, kitab, sudah ada ketentuan yang sudah ditentukan. Maksudnya ada umurmu sudah ada batasnya. Begitu juga syariatnya Nabi Musa berakhir dengan Nabi yang setelahnya. Likulli ajalin kitab. Jadi ada batas-batasnya. Maka setelah Nabi Musa, Nabi Isa selesai dibatasi. Kemudian setelah itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah itu ada perbedaan, apakah itu artinya syariat Nabi Muhammad menghapus syariat terdahulu? Perbedaan istilah enggak ada. Misalnya ada masalah nasikh mansukh di dalam bahasan ulumul Quran, dalam usul fikih juga ada, dalam pembahasan ilmu usul juga ada. Ulumul Quran juga nasikh mansukh. Tidak ada yang mengingkari nasikh mansukh. Artinya ada ayat-ayat yang dihapus. Ada antara agama dengan agama dihapus. Jadi agama Nabi Musa dihapus dari Nabi setelahnya. Nabi Isa dihapus Nabi setelahnya. Dan begitu. Itu nasikh wa mansukh. Yang berikut menghapus. Nggak ada yang mengingkari ini. Ada nukil dari, tidak tahu dari tokoh ini, namanya Abu
Muslim Al-Asfihani mengatakan nggak ada nasikh mansukh itu. Tidak ada nasikh mansukh. Yang ada adalah masa berlakunya hukum ini sampai batas ini. Setelah itu selesai, baru hukum baru lagi. Nggak ada beda hakikatnya. Memberi makna, cuman anehnya ada orang akhir zaman kita menemukan dan pernah bertemu dengan orang tersebut, pernah diskusi dan ngobrol juga, katanya nggak ada masing-masing. Nggak ada ayat formalitas itu, nggak ada. Ayat yang formalitas. Jadi dengan bahasa yang ya menunjukkan kalau mungkin dia kurang melihat, membaca atau bagaimana. Dengan bahasa lantang tidak ada ayat formalitas. Ayat ada tetapi nggak ada isinya, nggak ada. Ada nasikh mansukh itu ada. Di dalam Al-Quran itu nasikh mansukh itu ada. Ada hukum yang sudah mula ada, kemudian dihapus dari hukum setelahnya. Itu ada. Adapun yang dinukil dari Abu Muslim Al-Asfihani itulah bukan mengingkari nasikh mansukh juga. Cuman memberi makna, menerjemahkan nasikh mansukh berbeda. Di kulli ajalin kitab, semua ada batas-batasnya sudah. Betul. Nasikh mansukh itu ya kurang lebih ada batasnya. Ini ayat ini berlaku sampai ini. Selalu ada ayat baru lagi, selesai ayat yang pertama. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Maka Allah yang menghendaki menghapus dan menetapkan. Misalnya apa? Syariat Nabi terdahulu dihapus, ada. Syariat Nabi ada yang dihapus, hukum-hukum Nabi terdahulu dihapus, wa yuthbit ada yang ditetapkan oleh Rasul, oleh Allah. Kemudian menjadi syariat Nabi hari ini. Makanya ada kan kitab bahasan syar'uman qablana syar'un lana atau bukan. Syariatnya Nabi sebelum kita jadi syariat kita atau tidak. Kita bahasan usul fikih, syar'uman qablana. Hal syar'un lana? Apakah syariat kita syariat Nabi? Nah, di situ ulama memilah tentunya pembahasannya adalah syar'uman qablana, syariat Nabi sebelum kita yang sudah ditiadakan atau dinafikan oleh syariat kita, maka itu pasti bukan syariat kita. Pertama. Yang kedua adalah syariat sebelum kita yang dikukuhkan oleh syariat kita, maka itu jadi syariat kita. Sandarannya karena syariat kita mengukuhkan seperti masalah korban, khitan dan seterusnya. Nah, yang khilaf di antara para a'immah itu yang ketiga. Enggak ada pengukuhan dari syariat kita. Enggak ada penolakan. Bagaimana? Apakah kita bisa mengambil syariat terdahulu? Khilaf di antara para a'immah. Jumhur mengatakan bahasanya bukan syariat kita. Bukan syariat kita. Syar'u man qablana yang belum ada itsbatnya, pengukuhannya untuk syariat kita atau penafiannya, maka bukan syariat kita. Karena waktu Nabi mendapatkan wahyu pertama, kedua itu di saat ada masalah bukan disuruh mencari di Injil dan Taurat, tidak. Nunggu wahyu. Kalau memang syar'u man qablana itu adalah syariat lana, maka diperintahkan untuk kembali kepada Taurat, Zabur, cari di sana. Seperti itu. Tapi Nabi tidak disuruh semacam itu. Akan tapi ini khilaf. Apapun bentuknya, kesimpulannya adalah siapapun yang berbeda dalam ini ternyata simpulannya sama. Al-Quran sudah mencukupi semuanya. Selesai. Kandungan-kandungan hukum yang ada di dalam Taurat dan Injil sudah tertuangkan di dalam Al-Quran. Dan dijelaskan oleh para ulama. Baik. Nah, ini akan ada perubahan nasikh mansukh. Yamhullahu ma yasha. Masalah yamhullahu ma yasha wa yuthbit ini banyak penafsiran. Yamhullahu ma yasha minal its minal dhunubi. Allah akan menghapus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari dosa-dosa hambanya. Wa yuthbitu dan Allah akan menetapkan pahala-pahala ganjaran bagi berbuat baik. Maknanya jelas. Yamhullahu ma yasha, Allah akan merubah beberapa hal yang terjadi pada hambanya karena usahanya, dan ada yang ditetapkan kebaikan untuknya. Sampai di sini selesai. Jadi ada yang berubah. Wa indahu ummul kitab, dan bagi Allah adalah ummul kitab. Lain yang di ummul kitab nggak ada perubahan. Di ummul kitab yang ada di Lauh Mahfuz, ummul kitab hanya Allah yang tahu. Lauh Mahfuz adalah makhluk Allah. Begitu juga ummul kitab. Disitulah semua catatan-catatan. Ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Ummul kitab nggak ada berubah. Kalau seorang ini sudah dicatat menjadi seorang hamba yang syaqi, yang celaka, seorang hamba celaka, ya celaka dia. Sa'id, dia akan bahagia, selamat, ya selamat.
Cuman kita tidak tahu itu semuanya. Indallah wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Adapun yang berubah adalah yang dibawa catatan oleh malaikat. Sebab malaikat tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Malaikat hanya menjalankan. Sehingga seolah-olah dia harus begini, tiba-tiba malaikat disuruh untuk menolong. Oh, berubah ternyata. Yang terjadi. Lah perubahan ini sudah bil lauhil mahfuz. Misalnya, kalian wahai para santri, 3 tahun yang lalu kamu dalam kebodohan. Kebodohan. Kemudian hari ini kamu sudah mulai punya banyak ilmu. Nih, kita kebetulan lihat santri. Sudah berilmu. Nah, ini perubahan ini adalah yang terjadi dalam perubahan ini adalah perubahan dalam kejadian dirimu. Di mata kita memang ada perubahan semacam itu. Cuman di dalam catatan di Lauhil Mahfuz, di Ummul Kitab itu nggak berubah. Sebab catatannya bunyinya begini kalau kita gambarkan dalam bahasa kita. Mulai tahun ini sampai ini kamu masih bodoh. Setelah tahun ini ada. Ini catatan sudah ada. Bahkan catatan yang semua sampai hari akhir. Sampai kapan sudah ada catatan. Lauhil Mahfuz, Ummul Kitab. Catatan bahwasanya Anda semua ini tahun depan Anda diberi kenikmatan yang banyak. Segala kebahagiaan. Masya Allah. Oh, ini, sudah ada. Biarpun kita belum menemuinya. Nah, itu Ummul Kitab nggak ada perubahan. Baik. Wa indahu Ummul Kitab, dan Ummul Kitab yang ada pada Allah itu yang tidak ada perubahan. Enggak ada perubahan Ummul Kitab sudah. Tidak akan ada perubahan. Sudah. Adapun jika ada upaya usaha dari seorang hamba untuk membuat perubahan, sesungguhnya usaha dan perubahan yang terjadi itu pun sudah fi Ummul Kitab, di dalam Ummul Kitab. Adapun Ummul Kitab tidak akan berubah. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab.